Bahkan kalau misalnya kita melihat kondisi yang memburuk terus seperti ini, pemerintah harus senantiasa menjalankan stimulus fiskal itu sampai akhir tahun, ya, bahkan mungkin di tahun-tahun sesudahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat kondisi ekonomi dunia yang terus-menerus mengalami penurunan, bahkan beberapa negara mengalami resesi tadi, itu menunjukkan bahwa pemerintah juga berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Agar pemerintah bisa tetap menjaga target pertumbuhan, agar tetap di level 4 atau 5%, itu tentunya pemerintah harus meyakinkan bahwa barang-barang yang diproduksi itu selalu ada yang membeli. Kalau tidak, misalnya rantai itu terputus, ekonomi kita akan bisa turun lebih dalam. Dengan adanya stimulus fiskal tadi, masyarakat yang tergolong di bawah itu begitu mereka menerima, apakah misalnya dana tunai, apakah misalnya dana kesehatan dan sebagainya, mereka akan langsung membelanjakan. Dengan demikian, ekonomi rodanya akan berputar seperti itu. Nah, begitu kita melihat bahwa pemerintah harus memberikan dana kepada masyarakat, itu harus ada sumbernya dari mana. Kita harus melihat bahwa APBN pemerintah itu sumbernya cuma dari pajak, ya, dan kemudian dari pinjaman. Nah, kita lihat apakah pajak dengan kondisi ekonomi yang menurun tersebut akan bisa mencukupi. Nah, kalau misalnya sampai defisitnya terlalu besar, surat utang ini yang harus bisa menopang, ya. Nah, dengan demikian pemerintah tetap harus melakukan lelang-lelang surat utang dari pos bulan Maret ini bahkan sampai Desember terus gitu ya, agar tadi ketersediaan dana agar pemerintah bisa terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dana stimulus fiskal kepada masyarakat atau kepada misalnya industri yang terganggu seperti misalnya pesawat airline dan sebagainya, itu bisa terus dilakukan. Tentunya kan tidak hanya Indonesia yang akan menerbitkan surat utang, begitu negara-negara lain juga mengalami volatilitas yang sama. Lalu bagaimana cara membuat surat utang kita terlihat lebih seksi dibandingkan dengan surat utang negara lain? Begitu kita melihat Amerika Serikat menurunkan suku bunga The Fed, itu adalah sebenarnya bentuk persaingan. Ya. Amerika saja menawarkan 1,25%, gitu. Artinya apa? Oh, negara Indonesia kita harus tetap menarik kan di mata investor. Artinya investor akan punya pilihan, saya taruh di Amerika atau taruh di Indonesia. Oke, Indonesia mungkin risikonya lebih tinggi dibanding Amerika. Amerika 1,25, kita tadinya 6,5% di bulan Februari, ya, kita dengan secara otomatis market kita mengadjust, itu ada di level yieldnya 7,2%. Itu adalah bentuk auto balancing gitu ya, agar dana-dana yang ada tadi tetap ada di Indonesia, tidak langsung serta-merta keluar ke Amerika. Jadi adanya kenaikan yield atau penurunan yield itu sebenarnya adalah mekanisme pasar untuk bisa mempertahankan dana-dana tersebut di Indonesia. Termasuk dengan adanya lelang di pemerintah, lelang sun di pemerintah itu pada saat misalnya hari Selasa, misalnya minggu ini besok ya kita akan melakukan lelang, pemerintah juga akan melihat, oke, market lagi butuhnya di mana nih? Ya, kalau misalnya terlalu rendah, dana-dana di investor itu nggak bisa kita tarik kan. Jadi tetap pemerintah harus melihat level pasarnya ada di mana untuk bisa memenangkan sun atau yieldnya yang pas untuk investor. Di tengah persaingan tadi, misalnya juga misalnya Filipina mereka juga butuh dana, India juga butuh dana. Daripada dananya lari ke India dan sebagainya, pemerintah harus mencari di mana sih titik yield yang bisa menarik investor tetap dananya masuk ke Indonesia. Selain pertimbangan yield ataupun kupon begitu yang bisa menarik investor untuk lebih berinvestasi di negara kita, lalu faktor-faktor apa lagi yang kira-kira bisa menarik investor untuk mengalihkan dananya? Keamanan, ya. Kita akan bisa melihat bahwa rating di Indonesia itu tidak ada tanda-tanda akan diturunkan. Nah, itu adalah sebenarnya daya tarik tersendiri.